Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 6 Mikrotik Annotation and Preparation, yaitu Basic Configuration. Pada bab ini terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga tricks about CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS login management user, dan yang terakhir itu group. Kita akan masuk ke poin yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di Mikrotik, konfigurasi hostname bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu mode GUI dan mode CLI ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan keduanya, tetapi saya akan mempraktekkan yang mode GUI terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke sistem, lalu kita pilih ke identity. Nah, untuk namanya di sini saya akan ubah menjadi RP Nia seperti ini. Jika sudah, kita bisa coba apply, lalu klik OK. Nah, maka di sini itu namanya juga berubah menjadi RP strip Nia ya teman-teman. Setelah itu saya akan mempraktekkan melalui mode CLI. Di sini kita bisa masuk ke new terminal. Lalu ini kita bisa Ctrl C untuk skip pembuatan password baru. Setelah itu kita bisa ketikkan system. Lalu kita ke identity. Nah, perintahnya itu sama seperti GUI, bedanya hanya berbentuk teks. Setelah itu kita bisa ketikkan set name sama dengan RP. Nah, di sini saya akan menggunakan Nia. A-nya 2 ya teman-teman. Bentar, ini jangan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita ketikkan print. Nah, kalian bisa lihat di sini itu namanya sudah berubah menjadi IP strip Nia. A-nya 2 ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu konfigurasi IP address. Sama seperti sebelumnya, konfigurasi IP juga dapat dilakukan dalam dua mode, yaitu mode GUI dan mode CLI. Di sini saya akan mempraktekkan yang mode GUI terlebih dahulu. Kita bisa ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa klik icon ini, lalu kita masukkan IP yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 192.168.32.1. Lalu untuk interface-nya kita bisa ke terminal Pinet Lab. Lalu kalian bisa ketikkan slice interface print. Nah, maka di sini itu terdapat 4 Ethernet yang bisa kita gunakan salah satunya. Nah, di sini itu saya akan menggunakan Ethernet 2. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu kita klik OK. Nah, di sini itu sudah ada IP yang baru saja saya buat ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita bisa Ctrl C. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP address print. Seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada IP yang baru saja kita buat. Lalu saya akan mengecek interface-nya dengan interface print. Seperti ini. Nah, di sini itu terdapat 4 interface. Lalu, untuk menambahkan IP, kita bisa ketikkan IP address. Lalu kita ketikkan add address sama dengan. Nah, ini tuh kita isikan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan 192.168.32.2. Spasi. Kita tambahkan interface-nya. Di sini saya menggunakan Ethernet 3. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketikkan print. Nah, di sini itu sudah ada IP yang baru saja kita buat ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara menghapus IP? Untuk menghapus IP, kita bisa menggunakan perintah remove. Kita bisa ketikkan remove number. Nah, untuk numbernya kita bisa lihat di bawah tagar ini. Ada 0, 1, dan 2. Nah, saya akan menghapus IP yang 32.2. Nah, dia itu berada di angka 2. Jadi, di sini kita bisa isikan angka 2.
Setelah itu kita bisa enter. Lalu kita ketikkan print ya teman-teman. Nah, di sini itu dia sudah terhapus ya teman-teman IP yang 32.2. Lalu bagaimana sih cara mendisable sebuah IP? Mendisable itu kita tidak menghapus IP-nya, tapi IP-nya itu tidak aktif. Nah, ini tuh ada dua cara, yaitu mode UI dan mode CLI. Di sini kita bisa close terlebih dahulu. Untuk UI kita bisa masuk ke IP addresses. Nah, di sini itu kita bisa pilih IP mana yang mau di-disablekan. Di sini sebagai contoh saya memilih yang 32.1. Setelah itu kita bisa klik icon silang ini. Nah, maka di sini itu terdapat tanda X atau silang yang berarti sudah disablekan atau mati ya teman-teman. Lalu untuk mode CLI kita bisa ke new terminal. Yang ini kita Ctrl C. Setelah itu kita bisa ketikkan IP address print. Nah, di sini itu IP-nya berada di nomor 1. Jadi kita bisa ketikkan disable number. Kita isikan angka 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kita ketikkan print. Nah, di sini tuh terdapat tanda X di depan IP-nya. Maka tandanya IP ini sudah disable atau mati. Setelah itu untuk mengaktifkan kembali kita bisa ketikkan enable number. Kita isikan angka 1, enter. Lalu kita ketikkan print. Nah, ini dia tanda X-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu, bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya, kita sudah membuat IP-nya, tapi kita ingin mengubahnya. Jadi, kita akan mengubah IP yang 32.1 ini sebagai contoh. Untuk mengedit IP, kita bisa ketikkan set 1. 1 ini menandakan number. Lalu kita bisa masukkan IP yang kalian inginkan. Di sini saya akan menggunakan 192.168.33.1. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ketik print. Nah, di sini itu IP-nya sudah berubah jika sebelumnya 32.1 menjadi 33.1 ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu tricks about CLI. Jika di Debian ada yang namanya directory, sedangkan di MikroTik itu ada yang namanya menu. Misal di sini saya ingin masuk ke sistem, tapi saya perlu mengetikkan tanda slice untuk keluar. Kita coba masuk ke sistem. Lalu kita coba masuk ke identity. Setelah itu kita perlu ketikkan tanda slice untuk keluar ya teman-teman. Nah, lalu untuk mempercepat penulisan perintah, kita bisa menggunakan tombol tab. Contoh, saya ingin mengetikkan interface, maka saya hanya perlu mengetikkan int. Lalu setelah itu, kita perlu tekan tombol tab. Nah, maka langsung keluar tulisan interface ya teman-teman. Selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan simbol tanda tanya. Di sini kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, maka langsung keluar mengenai bantuannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, bisa menanyakannya di sini. Kita juga bisa menggunakan kursor untuk scroll ya teman-teman. Tapi pada CLI asli, kita itu tidak menggunakan kursor, tapi menggunakannya dengan keyboard. Jadi untuk scroll bisa menggunakan tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah ya teman-teman. Poin selanjutnya yaitu IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke dalam salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Sebelum itu, kita bisa pastikan bahwa Pinet Lab yang ini, MikroTik ini itu sudah menyala, sudah hijau seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa buka Winbox. Kita akan merembetnya melalui Winbox. Di sini kita bisa masuk ke IP. Halo ke service. Nah, di praktek kali ini saya akan mendisablekan semua service. Setelah itu saya akan menyalakannya yang SSH dan Winbox saja ya teman-teman. Nah, untuk mendisablekannya kita bisa klik ini. Lalu kita klik tanda silang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi mendisablekannya itu sama seperti kita mendisablekan IP. Kita bisa lakukan semua kecuali SSH dan Winbox.
Nah, lalu untuk mengubah portnya, kita bisa tekan SSH. Di sini itu kita bisa ganti portnya. Di sini saya akan ubah menjadi 9022 ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Kita juga ubah yang Winbox. Di sini saya akan mengubah menjadi 3000. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Nah, yang ini sebenarnya pada bagian available from itu kita bisa isikan IP mana saja yang boleh masuk. Lalu untuk meremote SSH saya akan menggunakan putih. Di putih pada hostname-nya kita bisa isikan IP di sini 192.168.239.148. Seperti ini. Portnya kita ubah menjadi 9022. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa open. Di sini kita pilih accept. Nah, di sini kita bisa login menggunakan admin. Kita Ctrl C. Nah, di sini saya sudah bisa meremote menggunakan SSH. Lalu kita bisa meremotenya menggunakan Winbox. Yang di sini Winbox-nya kita bisa close terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita bisa membukanya lagi. Nah, pada IP-nya itu kita bisa ganti menjadi seperti ini. Lalu untuk portnya kita bisa menggunakan .2. Lalu kita masukkan portnya yaitu 3000. Nah, jadi ini IP-nya, lalu .2 portnya seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa coba connect. Nah, ini saya sudah bisa meremote ya teman-teman. Setelah itu, kita akan coba mengembalikan portnya. Kita bisa ke IP, lalu ke service. Kita tekan SSH. Kita kembalikan seperti semula SSH yaitu 22. Kita klik apply, lalu oke. Lalu yang Winbox kita ubah seperti sebelumnya yaitu 8291. Seperti ini. Jika sudah, kita coba apply, lalu oke. Poin selanjutnya yaitu Router OS Login Management User. Pada materi kali ini, saya akan membuat mikrotik yang bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat ini kita mengakses mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Sedangkan user admin itu sebenarnya dia tidak aman ya teman-teman, dan bisa saja ada yang membajak router mikrotik kita. Nah, untuk itu kita bisa membuat user baru. Dengan cara kita bisa masuk ke sistem, lalu ke user. Nah, selain user, dia juga ada grup ya teman-teman. Grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Nah, di sini itu ada 3 akses yaitu full, read, dan write. Untuk full itu kita bisa memberikan akses read dan write, sedangkan akses read dia itu hanya bisa membaca saja, lalu akses write itu dia hanya bisa mengkonfigurasi ya teman-teman. Nah, kita akan membuat user baru. Kita bisa klik tanda ini. Di sini saya akan menamainya yaitu Nianovi ya teman-teman. Nah, lalu untuk grupnya di sini saya akan memilih akses full. Lalu untuk allow address itu kita bisa mengisikan IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Nah, lalu kita bisa isikan passwordnya. Saya akan menggunakan 12345. Lalu kita bisa confirm. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke ya teman-teman. Nah, setelah itu, nantinya kita akan menggunakan user Nianovi sebagai login. Jadi untuk user adminnya, kita bisa di-disablekan sebentar. Kita bisa klik ini, lalu kita klik tanda silang. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa buka new Winbox. Di sini untuk partnya kita bisa hapus saja. Lalu untuk loginnya, kita bisa ubah menjadi Nianovi ya teman-teman. Kita bisa masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam user Nianovi. Setelah itu, saya akan enablekan lagi user admin. Di sini kita bisa masuk ke sistem.
lalu ke user. Nah, yang ini kita bisa enablekan lagi ya teman-teman. Selanjutnya, poin terakhir kita yaitu group. Nah, jadi group itu berfungsi untuk menambahkan akses. Nah, di dalam group itu terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan write. Write, dia itu hanya bisa mengkonfigurasi, sedangkan read, dia hanya bisa membaca, dan full, dia itu bisa membaca dan mengkonfigurasi ya teman-teman. Untuk mempraktikannya, saya akan membuat 2 user. Di sini kita bisa tambahkan user. Saya akan menamainya itu user 1 ya teman-teman. Lalu untuk grup atau aksesnya, saya akan menggunakan read. Setelah itu kita bisa masukkan password. Di sini saya samakan 1 sampai 5. Jika sudah, kita bisa apply. Lalu oke teman-teman. Nah, lalu saya akan login menggunakan user 1. Kita bisa ke new winbox. Di sini kita bisa ganti loginnya menjadi user 1. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, karena aksesnya itu read, jadi di sini kita tidak bisa mengkonfigurasinya. Misalkan saya ingin menambahkan IP. Kita ke IP lalu ke addresses. Nah, maka di sini itu kita tidak bisa menambahkan IP karena aksesnya itu read. Jadi kita bisa close saja teman-teman. Nah, lalu saya akan membuat user 2. Kita bisa ketikkan user 2. Lalu untuk grup atau aksesnya saya akan memilih yang write ya teman-teman. Passwordnya itu sama 1 sampai 5. Jika sudah, kita apply. Lalu oke. Nah, di sini kita coba buka new inbox. Di sini pada loginnya kita bisa ganti menjadi user 2. Lalu kita coba connect. Nah, misalkan kita ingin membuat user, maka di sini dia tidak bisa teman-teman karena aksesnya itu write. Sedangkan untuk membuat user itu memerlukan aksesnya itu full ya teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.